Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mencoba untuk menggunakan laptop kentang dengan prosesor Intel Celeron, RAM 2GB, dan juga Robi harddisk di zaman sekarang. Kemarin, saya dapat laptop Asus X200CA. Tentunya hasil beli, bukan maling. Ini adalah salah satu laptop paling kentang yang dijual di zamannya. Dan seri ini cukup populer dikarenakan merupakan laptop paling murah yang dijual oleh Asus di zamannya. Dulu banyak orang awam yang pengen banget punya laptop, dan mereka cari yang paling murah. Tidak jarang, mereka akhirnya membeli laptop ini karena merupakan yang paling murah. Laptop ini rilis di sekitar tahun 2013, dan merupakan laptop low-end paling kentang di zamannya. Jadi dulu aja udah kentang, apalagi sekarang di tahun 2024. Tentu saja target pasar laptop ini tuh buat orang yang perlu browsing ringan dan juga ngerjain tugas sekolah ringan. Bukan untuk main game berat, makanya ini laptop gak ada lampu RGB-nya. Dulu, laptop ini dijual seharga 2-3 jutaan. Tapi sekarang di tahun 2024, saya bisa dapat laptop ini harganya cuma 300.000. Tapi sayangnya laptop ini memiliki minus di bagian layarnya yang ada lightsaber-nya. Tapi ini horizontal lightsaber-nya beda sama yang ada di HP Smash Nug. Dan juga sebagian tombol keyboard-nya ada yang nggak jalan. Dan ternyata lubang handset-nya seperti ada bekas handset nyangkut. Tapi kalau yang ini sepertinya nanti bisa saya coba ilangin. Selanjutnya kita akan coba bahas spesifikasi laptopnya. Tentu saja ini bakal kentang banget karena barang lama dan juga emang kelasnya juga kelas bawah. Untuk prosesornya, laptop ini pakai Intel Celeron 1007U. Ini adalah prosesor kelas bawah low-end yang dirilis di tahun 2013. Prosesor ini adalah prosesor berbasis mikroarsitektur Ivy Bridge alias Intel generasi ketiga, dan fabrikasinya pakai 22 nanometer. Prosesor ini memiliki 2 buah core tanpa hyperthreading dengan kecepatan 1,5 GHz. Dan juga untuk GPU integrated-nya, prosesor ini tuh pakai Intel HD Graphics. Intel HD Graphics-nya ini berbasis arsitekturnya Intel HD 4000. Tapi ini tuh versi sunatnya dan tier GT1. Jadi jumlah core-nya lebih sedikit dan hasilnya performanya lebih jelek GPU-nya. Untuk RAM-nya, laptop ini memiliki RAM 2GB berjenis DDR3. Nanti akan saya coba upgrade kalau bisa. Untuk penyimpanannya, ini pakai Robi harddisk 500GB dari HGST. Ini tuh health-nya masih 100% menurut HD Sentinel. Untuk layarnya, laptop ini memiliki layar TFT berukuran 11 inch dengan resolusi 1366x768. Layarnya ini cukup burik dan viewing angle-nya juga jelek. Jadi layar ini tuh bener-bener asal bisa nampil kalau dari kualitasnya. Tapi untuk resolusinya ini lebih baik dibandingkan netbook yang pakai 1024x600. Dan untuk portnya di sebelah kiri ada lubang charger, ini belum Type-C jadi auto ribet harus bawa charger banyak. Ada port VGA, HDMI, dan juga USB 2.0. Dan di sebelah kanan ada lubang kunci, ini bukan USB Type-C, karena pas laptop ini rilis belum ada yang namanya USB Type-C. Port LAN RJ45, USB 2.0, lubang handset, dan SD card. Untuk keyboardnya, ini ya keyboard laptop biasa kurang lebih. Feeling ngetiknya seperti laptop Asus di zamannya. Yang kurang enak tuh ini sih ukuran keyboardnya ini agak kecil karena ya ini laptop 11 inch. Dan untuk touchpad-nya ini sudah pakai yang satu tombol. Cuman ini sepertinya drivernya belum dipasang soalnya pas saya coba ini nggak bisa nge-scroll 2 jari. Untuk sistem operasinya, laptop ini terpasang Windows 10 21H1 versi Ghost Spectre dari penjualnya. Jadi untuk sebagian besar videonya saya bakal tes pakai OS tersebut. Tadi di awal pembukaan saya sebut laptop ini biasanya dipakai untuk penggunaan browsing. Jadi selanjutnya saya akan coba tes browsing pakai laptop ini. Pertama saya coba pakai Chrome versi terbaru saat video ini dibuat. Singkatnya performanya nauzubillah nge-lag banget. Bahkan nunggu buka Chrome-nya aja lama banget loadingnya. Kemarin saya nyobain browsing pakai laptop RAM 4GB aja udah nge-lag. Ternyata ada yang lebih nge-lag lagi. Kalian bisa lihat video saya coba laptop RAM 4GB di berbagai sistem operasi di channel saya. Yang disayangkan, browser zaman sekarang dan website zaman sekarang tuh udah semakin berat. Jadi RAM 2GB tuh auto sempit banget buat buka website zaman sekarang. Untuk buka website yang berat kayak YouTube udah mulai ketar-ketir. Pas searching video ini udah mulai terasa nge-lag. Dan pas mau setel video ini loadingnya lama banget. Ini tuh bukan dari koneksi tapi dari laptopnya yang emang nge-lag. Dan saking lag-nya, pas baru beres loading, ini tuh settingnya nge-default ke 4144p. Tapi pas saya coba 720p, ini videonya masih cukup lancar. Ini tuh kayak bisa nyetel videonya, cuman yang bikin nge-lag tuh website YouTube-nya yang udah berat banget, jadi kadang videonya ikutan nge-lag juga. Setelah itu, saya coba Femsnook. Ini adalah sosmed yang katanya dapat menyebabkan kolesterol dan juga hilangnya produktivitas. Kedua hal tersebut itu benar.
Tapi yang lebih benar lagi, laptop ini tuh nge-lag banget saat dipakai main Famesnook. Jadi kalau kalian pakai laptop ini, auto gak bisa nyaman scroll Famesnook. Selanjutnya, saya coba jalanin benchmark browser speed dometer. Dan ternyata ini hasilnya ampas. Cuman dapat skor 2.89. Ya, sesuai lah ini sama performa browsingnya. Singkatnya, buat dipakai browsing, ini tuh bener-bener gak nyaman banget. Dan ini tuh cuma bisa dipakai buat browsing kalau kalian tuh kesabar dan maksimal buka satu tab aja. Dan pastinya close aplikasi yang lain. Selanjutnya, saya akan coba penggunaan aplikasi Office. Pertama, saya coba pakai Google Docs di Chrome. Awalnya saya kira bakalan nge-lag brutal. Tapi ternyata masih cukup lancar dan masih bisa dipakai untuk ngetik. Saya iseng coba masukin banyak teks pun masih lancar. Jadi kalau buat ngetik, laptop ini tuh masih kuat. Selanjutnya, saya coba bikin presentasi pakai Google Docs juga. Dan saya kaget ini masih lancar dan nggak nge-lag banget. Cuman yang bakalan susah sih kalau kalian sambil browsing dan buka tab lebih banyak itu bakal auto nge-lag pastinya dan nggak akan kuat karena ini RAM-nya sempit. Untuk alternatifnya, kalian bisa pakai aplikasi Office beneran seperti Microsoft Office kalau yang non-floss atau LibreOffice kalau yang floss. Ya, yang seharusnya bakal lebih ringan. Singkatnya, buat ngerjain tugas dan kebutuhan aplikasi Office, laptop ini tuh masih mampu. Bahkan pakai aplikasi web seperti Google Docs aja masih kuat. Selanjutnya, saya bakal coba tes penggunaan produktivitas seperti ngedit video dan juga ngoding. Untuk ngedit video, saya bakal coba ngedit video shorts atau video pendek vertikal pakai laptop kentang ini. Untuk alat editnya, saya bakal pakai Kdenlive. Ini adalah alat ngedit yang biasa saya pakai dan ini tuh floss, Anton Wibowo approve. Dan saya juga bakal rekam layar pakai OBS. Ini juga floss dan Anton Wibowo approve. Pertama, saya bakal rekam dulu karakter Pitupia pakai OBS dan Chrome. Awalnya saya udah seneng pas lihat di OBS ada pilihan hardware encoder KSV. Tapi pas saya coba rekam malah error. Setelah saya cek, ternyata Celeron 1007U ini aslinya nggak support Intel QuickSync video dan nggak bisa pakai hardware encoder. Jadi mau gak mau saya harus rekam pakai software encoder alias pakai CPU yang lebih berat. Dan saat proses rekamnya, ini tuh jadi nge-lag banget videonya, seperti gak kuat gitu. Bukan seperti lagi sih sebenarnya, ini emang beneran gak kuat. Yang jadi masalah, ini laptop sekarang bisu gara-gara lubang handsetnya ada yang nyangkut. Jadi mau gak mau harus colok soundcard buat ngeluarin suara dari kentang ini. Selanjutnya saya coba edit videonya. Untuk proses ngeditnya ini bener-bener nge-lag dan gak nyaman banget ngedit di sini. Tapi yang saya kaget walaupun lemot ini tuh cukup stabil dan gak sering not responding atau crash. Saat preview videonya ini udah kelihatan banget ini nge-lag brutal luar binasa. Walaupun resolusinya udah diturunin masih nge-lag. Dan saat render pun ini lemot, cuma dapat sekitar 5 fps. Untungnya ini video pendek, jadi gak lama banget nunggunya. Dan hasilnya jadi kayak gini. Karakternya nge-lag banget karena ini laptop ketar-ketir pas jalanin aplikasi Pitup sambil direkam OBS. Jadi untuk kebutuhan bikin konten dan ngedit video, laptop kentang ini sudah tidak layak dipakai. Selanjutnya untuk tes ngoding, pertama saya bakal pasang VS Code buat alat ngodingnya. Dari proses installnya aja ini udah kerasa nge-lag dan lemot. Setelah masuk, saya langsung disuruh pilih tema. Saya coba ngoding PHP dan HTML ringan pakai sedikit ChatGPT masih bisa. Tapi ini tuh udah kerasa nge-lag pas nge-scroll ChatGPT-nya. Penggunaan RAM-nya juga ini udah mau habis. Ini kayaknya untuk ngoding HTML sama PHP native koneksi.php ringan masih bisa kalau kalian kesabar. Tapi kalau udah tambah framework sepertinya auto gak bakal kuat karena RAM-nya sempit dan pas nge-compile itu auto gak bakal kuat CPU-nya. Selanjutnya saya akan coba Android Studio. Ya beneran Android Studio, alat bikin aplikasi Android. Untuk proses installnya ini bisa diinstal tanpa masalah. Dan saya juga bisa lanjut buka Android Studio-nya. Tapi pas saya coba bikin proyek ini tuh mulai kerasa nge-lag-nya. Loading awal bikin proyeknya itu lama banget. Bahkan saya diemin lama pun masih gak beres-beres. Saya sempat bisa ubah kodenya dan ini ngubah kodenya aja lemot banget. Saya udah ngetik di keyboard, ini baru 30 detik kemudian munculnya. Tapi akhirnya ini Android Studio-nya udah surrender, pencet tombol di pengaturan dan langsung nge-hang, not responding. Dan akhirnya ngeblank, nggak bisa dipakai ngoding lagi. Kalau lihat dari penggunaan dedicated RAM-nya, ini udah jelas banget Android Studio tuh kesempitan RAM dan udah nge-swap pakai hard disk yang lemot. Jadi sudah jelas laptop kentang ini nggak bisa jalanin Android Studio. Kalau emulatornya jelas nggak bisa, Android Studio-nya aja nggak bisa. Dan untuk yang ditunggu-tunggu, sekarang kita akan coba tes gaming.
Pertama, saya bakal coba game jadul di laptop ini, dan untuk bermain game jadul keluaran 2000-an, laptop ini masih bisa menjalankan hampir semuanya dengan cukup lancar. Laptop ini bisa jadi alternatif kalau kalian butuh perangkat khusus buat mainin game PC jadul. Buat Need for Speed Underground 1, ini pakai setting 1024x768 rata kanan masih sangat lancar. FPS-nya sering lock di 60 FPS walaupun kadang turun ke 50 FPS. Singkatnya, ini lancar di laptop ini tanpa masalah. Ini tuh dulu salah satu game favorit saya pas masih bocil. Tapi yang saya agak kurang suka dari NFSU yang pertama ini tuh gak bisa jalan bebas, dan juga rubber bandingnya agak kuat. Game ini dirilis 10 tahun sebelum laptop ini dirilis, jadi wajar aja kalau lancar. Dan di tahun selanjutnya, rilis lanjutan dari game ini, yaitu Need for Speed Underground 2. Saya akan coba jalanin di laptop ini pakai setting yang sama, yaitu 1024x768 rata kanan. Ini adalah game balapan favorit saya, karena kostumisasinya yang paling lengkap. Udah itu rubber bandingnya tuh gak separah game sebelumnya, dan juga selanjutnya. Dan yang paling saya suka di game ini tuh sekarang bisa jalan bebas dan jadi game open world. Kalau Indonesia jadi negara open source. Dan di laptop ini gamenya bisa jalan dengan FPS sekitar 45-60-an. Walaupun nggak lock 60 FPS tapi masih kerasa lancar. Dan kalau pengen lebih lancar kalian bisa turunin aja itunya settingnya. Di tahun selanjutnya juga rilis seri NFS selanjutnya yaitu NFS Most Wanted. Ini yang versi tahun 2005 bukan yang 2012 versi kiamat. Seperti biasa saya bakal coba tes pakai setting 1024x768 rata kanan. Yang berbeda jauh dari seri Underground, sekarang waktunya jadi siang. Kayaknya mereka pakai perintah time set buat ngubah waktunya. Cuman yang saya gak suka dari game ini tuh kostumisasinya jadi lebih sedikit. Udah itu mobilnya banyak yang licin banget, dan juga rubber bandingnya gak enak, bahkan paling parah di game ini. Tapi untuk performanya ini lancar, hampir lock di 60 FPS. Kurang lebih ini tengah-tengah antara NFSU 1 dan NFSU 2 performanya. Selanjutnya saya akan tes Half-Life 2. Ini game yang baru ulang tahun ke-20 kemarin. Untuk tesnya ini saya bakal pakai versi terbaru spesial ulang tahun ke-20, jadi bakalan lebih berat dibandingkan versi aslinya. Untuk settingnya saya bakal pakai setting resolusi 1280x720 dan campuran high bawaannya. Cuman saya bakal matiin V-Sync-nya. Dan ternyata walaupun pakai versi terbaru, Half-Life 2 ini masih berjalan cukup lancar di laptop kentang ini, dan dapat sekitar 60 FPS hampir lock. Ini setting high, dan kalau mau lebih tinggi FPS-nya tinggal turunin aja settingannya. Selanjutnya saya akan coba game bola, yaitu PES 2013. Saat saya buka settingnya pun ini langsung muncul, speknya kurang. Dan saya gak bisa pakai setting high efek sampingnya, jadi kita bakal coba pakai setting low aja. Di tampilan setting PES-nya ini terang-terangan bilang kalau laptop ini tuh speknya kentang dan gak bisa main PES 2013 seharusnya. Dan saat kita jalin PES-nya juga ini masih muncul peringatan kalau spek PC-nya itu udah di bawah syarat dan sistem requirement-nya. Walaupun begitu, game ini masih bisa jalan dan kita bisa masuk ke menunya. Cuman yang aneh tuh pas saya coba mau mainnya exhibition match, ini setelah pilih posisi controller, selalu crash gamenya dan mental. Bahkan setelah saya coba turunin resolusinya ke 640x480 juga sama aja, masih crash. Awalnya saya kira karena laptopnya ini gak kuat, tapi pas saya coba mode training ternyata bisa. Dan yang lebih saya kaget lagi, FPS-nya hampir lock 60 FPS dan lancar banget. Selanjutnya saya iseng coba pakai mode UEFA Championship League. Di mode ini tuh gak crash dan saya bisa coba main pakai El Clasico alias Barca sama Real Madrid. El Clasico itu Barca dan Real Madrid, bukan RRQ dan EVOS. Istilah El Clasico itu dari bola awalnya, bukan dari MOBA analog plagiat. Setelah pilih tim, langsung aja kita coba main. Tapi ini ada videonya dulu. Beli balsem di pasar, di mana Siti bercanda. Dan setelah main, kita dapat hampir 60 FPS lock. Kadang drop dikit, tapi kurang lebih lancar banget. Jadi kalian tinggal beli controller aja auto bisa mabar bola pakai laptop kentang ini. Sebenarnya saya gak terlalu kaget sih, karena dulu pas bocil saya sempat lihat review Celeron 1007U ini dipakai main PS 2013 tuh masih lancar katanya. Dan ternyata pas saya buktiin sendiri emang beneran lancar. Selanjutnya saya akan coba game paling legend di zamannya, yaitu GTA San Andreas.
Selain di PS2, ternyata game ini juga rilis versi PC-nya 1 tahun setelahnya. Dan bahkan sampai ada versi lainnya seperti versi Upin Ipin. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Untuk GTA San Andreas, awalnya saya coba pakai set rata kanan di 1280x720 32 bit. Dan ternyata ini malah agak nge-lag. Saya cuma dapat FPS sekitar 15-20 FPS dan kerasa sering stuttering dan patah-patah. Singkatnya, main pakai setting ini tuh gak enak. Tapi setelah saya turunin dikit settingnya, ini jadi jauh lebih lancar dan bisa dimainkan. Sekarang laptop ini dapat sekitar 45 FPS dan kadang tembus 60 FPS. Sepertinya ini bottleneck di GPU-nya yang makanya pas diturunin settingnya itu lumayan jauh bedanya. Kalau kalian suka konten tentang GTA San Andreas, kalian bisa subscribe channel teman saya, yaitu Ryuzin Akira. Dia rajin upload video tentang GTA San Andreas, misalnya seperti membuktikan mitos-mitos yang ada, dan juga DYOM. Selanjutnya, saya bakal coba Left 4 Dead 2. Ini game pakai mesin yang sama seperti Half-Life 2, dan ekspektasi saya awalnya nggak bakalan beda jauh hasilnya. Saya coba pakai setting bawaannya di resolusi 720p juga. Tapi pas saya coba matchmaking, ini malah not responding dan ngehang pas loadingnya. Sampai muncul not respondingnya dan minta di close. Ini sempat masuk ke gamenya sebentar banget, tapi setelah ini malah muncul loading lagi. Dan tentu saja di loading ini not responding dan stuck juga. Saya curiga sih ini akibat RAM 2GB-nya yang sempit banget. Selanjutnya, saya akan coba game ringan yang cukup baru, yaitu Stumble Guys alias Fall Guys KW. Kemarin saya coba game ini di laptop yang pakai Core i3 Gen 2 masih lancar. Untuk settingannya, saya matiin VSync biar gak clock FPS-nya dan sisanya sesuai di video. Tapi pas saya play, ini awalnya bisa matchmaking seperti biasa. Dan pas bagian nentuin map yang dimainin, ini langsung not responding dan aplikasinya ngehang nge-freeze. Dan setelah nge-freeze, langsung mental ke layar awal dan muncul error dari gamenya. Tapi saya sempat bisa masuk game, itu pun dengan kondisi ngehang dan cuma dapat 0 FPS, belum akhirnya gamenya nge-crash. Selanjutnya saya akan coba Minecraft. Saya bakal coba pakai versi terbaru saat video ini dibuat, yaitu 1.21.3. Ini buka launchernya aja lama banget loadingnya. Tapi setelah nunggu lama, akhirnya muncul juga logo Mojangnya. Ini Mojang Studios, bukan Mojang Karawang. Dan setelah masuk, saya langsung coba bikin world. Saat proses pembuatannya, ini lama banget loadingnya. Dan pas saya cek, penggunaan RAM dan CPU-nya itu auto penuh. Tapi akhirnya setelah nunggu lama, beres juga loadingnya. Dan ini nge-lag-nya na'udzubillah luar binasa. Kurang lebih cuma dapat 1-5 FPS dan juga stutteringnya parah banget. Kalau kata anak Winlator sih, ini termasuk lancar. Dan setelah saya diemin lama, ini malah tambah parah lag-nya. Dan bahkan sampai nge-freeze. Dan setelah beres nge-freeze ya, ini masih tetap nge-lag. Dan ini tuh udah kayak slideshow PowerPoint banget. Cuma dapat 1-3 FPS. Selanjutnya saya coba pasang Optifine. Sayangnya Optifine cuma ada buat versi 1.20.1.1 alias 2 versi lebih jadul. Dan setelah pakai Optifine, ini seharusnya bisa lebih lancar. Dan di sini kita bisa atur lebih banyak setting grafiknya biar bisa lebih lancar, diturunin lagi. Setelah pakai Optifine, laptop kentang ini bisa dapat sekitar sama aja 1-5 FPS. Gak tau kenapa ini Optifine sepertinya gak ngaruh di sini. Mungkin karena speknya kalau kentang jadi Optifine juga gak bisa bantu. Selanjutnya saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Apakah laptop kentang ini bisa jalanin Crysis? Jadi saya bakal coba jalanin Crysis 2 di laptop kentang ini. Yang bikin saya cukup kaget, ini gamenya bisa jalan. Dan saya bisa atur settingnya pakai setting rata kanan. Awalnya ini sempat stuck di loading, dan di sini awalnya saya ngira ini paling juga gak bakalan masuk ke gamenya atau bakalan crash. Tapi ternyata ini bisa lanjut ke gamenya. Dan ini tuh performanya nge-lag banget, cuma dapat sekitar 5 FPS. Kalau buat orang yang waras sih, 5 FPS ini tuh udah termasuk nge-lag sebenarnya. Tapi kalau kata bocil Winlator, ini tuh termasuk smooth. Selanjutnya saya bakal coba game Kikir. Ini tuh downloadnya lama karena laptop ini masih pakai Robby hard disk. Tapi setelah di-download, saya coba jalanin game Kikirnya, juga sama aja, ini loadingnya juga lama. Setelah menunggu, akhirnya muncul juga game Kikirnya dan muncul logo HoYoverse. Tapi gak lama kemudian gamenya langsung crash dan mental. Jadi kita gak bisa main game Kikir di laptop kentang ini. Dan terakhir saya bakal coba GTA 5. Spek laptop ini jelas jauh di bawah minimum system requirement-nya, tapi saya benar-benar penasaran dan bakal tetap coba. Saat saya jalanin GTA 5-nya ini lama munculnya.
Dan sempat keluar error kalau laptop ini tuh speknya kurang buat main GTA 5. Ya emang kurang sih. Setelah nunggu cukup lama, GTA 5-nya muncul, tapi sempat not responding berkali-kali. Dan video awal yang muncul logo Rockstar-nya bisa jalan. Tapi, gak lama kemudian malah crash dan mental GTA 5-nya. Kemungkinan besar ini karena RAM-nya yang kurang atau VRAM GPU-nya yang kurang atau keduanya. Hampir semua masalah yang kita dapatkan di laptop kentang ini tuh karena dedicated RAM-nya sempit cuma 2 GB. Saat saya pakai laptop ini tuh selalu penggunaan RAM-nya itu mendekati 100%. Jadi selanjutnya saya bakal coba upgrade laptop kentang ini. Pertama kita buka dulu bagian bawahnya. Pastikan bautnya jangan sampai hilang. Jangan sampai cosplay Ahas. Ini baut yang di tengah panjangnya beda sendiri dibandingkan baut yang lainnya. Setelah bautnya terbuka semua, saya coba buka bawahnya. Dan ternyata ini tuh bukannya dari atas, bukan dari bawah. Tapi pas proses saya buka ini tuh kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Ternyata ini ada sekrup yang sembunyi di bawah karet. Saya harus lepas dulu ini sekrup rahasianya. Baut, bukan sekrup. Dan setelah dilepas bautnya, akhirnya bisa diangkat casing atasnya. Tapi kalian harus hati-hati, karena ini konektor keyboard dan touchpad-nya masih nempel dan harus dicopot dulu. Setelah dicopot, akhirnya kita bisa lepas casing atasnya, dan terlihatlah dalaman laptop kentang ini. Ternyata isinya bukan kentang. Tapi, saya langsung bingung. Ini mana slot RAM-nya? Saat saya lihat di Google, saya pun kaget. Ini laptop RAM-nya ternyata disolder semua dan gak ada slot SODIMM-nya. Jadi sayangnya kita gak bisa upgrade dedicated RAM di laptop kentang ini. Untuk masalah lubang handsetnya, awalnya saya kira ini karena ada handset nyangkut. Ternyata ini tuh isinya kayak ada bekas krayon gitu kayaknya. Akhirnya saya tusuk-tusuk sampai bubuk dan keluar semua isinya. Nanti kita akan coba lubang handsetnya. Selanjutnya saya coba tempel lagi konektor touchpad dan keyboardnya. Dan pasangin lagi casing atasnya. Setelah itu saya pasang lagi bautnya. Untungnya nggak ada yang hilang bautnya. Dan setelah saya coba nyalain laptopnya, ternyata masih nyala. Saya langsung coba colok handset saya dan ternyata bisa masuk karena sudah dibersihkan. Dan ternyata lubang handsetnya masih berfungsi dan bisa keluar suara. Sangat disayangkan RAM di laptop ini ternyata nggak bisa di-upgrade. Seharusnya saya searching Google dulu sebelum dibongkar ini laptopnya. Jadi, apakah kalian masih bisa pakai laptop kentang Celeron RAM 2GB dengan harddisk di zaman sekarang? Jawabannya jelas tidak. Bahkan, kalaupun kalian kesabar, tetap gak bisa. Karena performanya sudah sangat kentang sekali, terutama di bagian RAM 2GB-nya yang sudah sangat sempit, seperti liang lahat. Rata-rata tugas zaman sekarang, bahkan sekedar browsing pun sudah gak layak dilakukan di laptop kentang ini saking kentangnya. Alasan utamanya karena RAM-nya yang cuma 2GB dan gak bisa di-upgrade. Tapi laptop ini masih bisa berfungsi jika kalian perlu perangkat buat mainin game PC jadul keluaran 2000-an. Karena performa laptop ini masih cukup kuat untuk itu. Bahkan performanya masih lebih baik dibandingkan main di Winlator pakai HP yang ngaku-ngaku tuh bisa ngalahin PC. Padahal ngalahin laptop kentang aja gak bisa. Kalian bisa lihat perbandingan laptop ini dengan HP pakai Winlator di channel saya. Selain itu, untuk aplikasi ringan kayak Office juga masih bisa. Jadi buat ngerjain skripsi atau bikin presentasi ringan, ngerjain tugas itu mungkin masih bisa. Cuman ya sepertinya nggak bakalan bisa sambil browsing dan kalian juga harus kesabar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.